وأموات المسلمين أجمعين ونخص خصوصا إلى حضرة الروح بالمرحوم لمن اجتمعنا حفل بالسبب ولأجله أن الله يتغشى برحمته والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم في جنته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وعلم بركاتهم الأفعال في الدنيا والآخرة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darb ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada was salihin. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Dengan izinnya pula kita berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk mendapatkan kebajikan dan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita iringkan kehadiran Nabi tercinta baginda yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat beliau, sahibul ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati. Semoga Allah memberikan kepada keluarga yang ditinggalkan kekuatan iman dan ketabahan jiwa hingga semuanya berbalas kebajikan di sisi Allah kelak nanti. Amin. Dan kepada almarhum, semoga ampunan rahmat Allah menyertai kepergiannya. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Pengurus Partai Amanat Nasional yang telah mewakili keluarga tadi, Bapak Gunawan Ponto, Sarjana Ekonomi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bitung, Bapak Hasan Suga, Sarjana Ekonomi. Para caleg-caleg, saya sebut satu-satu biar kita tahu siapa mereka. Yang pertama, Bapak Syarifuddin Rauf. Yang kedua, Bapak Gunawan Ponto. Siapa lagi? Pak Yusuf Ismail. Rupanya malam hari ini pan semua yang hadir. Allah yubarik lakum insyaallah. Yang sudah jadi jadikan kembali, yang belum jadi insyaallah jadi. Bapak Ustadz Sutarman Mahmud yang saya hormati, dan yang diistimewakan Bapak Imam Masjid Jabal Rahmah, pegawai syar'i dan takmir. Tadi sempat saya lihat juga Imam Masjid At-Taqwa Pasar Tua, Bapak Wahab Muhune, Sudirman Musa. Mana beliau ini? Ada di belakang, cari makan. Beliau dari dulu suka bermain di belakang terus. Cari makan. Bapak Ibu jamaah para pekabung al-mu'azzin wal mu'azziyat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ada satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kitab ini tidak berbicara tafsir Quran, tidak berbicara hadis Rasul, tidak berbicara fikih, tidak juga berbicara usul fikih dan sebagainya. Kitab ini oleh ulama dikenal dengan nama Kitab Ad-Diwan Al-Imam Syafi'i, kitab kumpulan syair-syair daripada Imam Asy-Syafi'i. Dari sekian ratus bait syair yang terdapat dalam kitab Ad-Diwan ini, saya ingin mengambil beberapa bait syair dari kitab tersebut.
Boleh? Saya rencana 10 bait. Yang 1 bait 1 jam setengah. Bait yang pertama begini beliau katakan, alaika bi taqwa in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Sebaiknya kalian bertakwa kepada Allah bila kalian dalam keadaan lalai, maka rezeki akan datang kepadamu dari arah yang tidak pernah kau sangka. Yang pertama. Yang kedua, ada tisu? Ada. Minta tisu. Ini tisu ini bukan baik. Yang memulai kau boleh tisu. Terserah mau beli di warung, kamu mau ambil di pasar tua, terserah. Kalau jalan pasar tua. Yang penting mesti ada tisu. Jangan bawa tisu kasihan. Tadi ya? Sana banyak. Yang ada tisunya ada jerah. Terima kasih. Ada ambil di mana? Bait yang kedua. Fakaifa takhaful faqra wallahu raziq. Faqad razaqa at-tayr wal huruf fil bahr. Bagaimana mungkin kau takut menjadi orang fakir padahal Allah pemberi rezeki? Demikian pula burung yang di atas langit hingga binatang yang dalam lautan telah jelas rezeki mereka. Wa man zanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin ma aqla al-usfur syai'an ma'an nasr, kata Imam Syafi'i pada bait ketiga. Barang siapa yang menduga, menyangka, mengira kalau seandainya rezeki itu datang karena kemampuan usahanya, ma aqla al-usfur syai'an ma'an nasr, niscaya burung pipit tidak akan pernah dapat rezeki karena burung elang lebih kuat. Jelas? 3 bait. Bait yang keempat, tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri, kata Imam Syafi'i. Renggangkan hidupmu dari kemewahan dan kemegahan dunia ini. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak pernah akan tahu. Idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajr, bila malam telah menyelimuti, apakah engkau sanggup untuk hidup di besok harinya? Tidak ada jaminan. Bait keempat. Bait yang kelima, beliau mengatakan, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak yang tadinya sehat, segar dan bugar tiba-tiba mati tanpa sebab akibat. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri, tapi tidak jarang yang sudah sakit berbulan-bulan hingga detik ini masih hidup, kata Imam Syafi'i. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu fil ghaibi tunzaz wa huwa la yadri. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya muda, tertawa di pagi hari, terbahak-bahak di sore hari, sedangkan kain kafannya sedang disusun dan dipintal oleh orang lain di tempat yang lain. Wa kam min arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qabidat arwahuhum lailatal qadri. Bait yang berapa itu? 7. Berapa banyak pengantin mempersiap dan mempercantik dirinya untuk suaminya di malam pengantin, tanpa dia sadar malam itu adalah malam kematiannya. Wa kam min sigharin tartaji tula umrihim, berapa banyak orang-orang muda berharap agar umurnya dipanjangkan oleh Allah. Dipanjangkan oleh Allah. Tapi apa kata bait itu?
waqad quddimat ajsaduhum ilal qabri. Tampak dia sangka bahwa mudahnya tidak akan mungkin sakit apalagi mati, tapi malam harinya jasadnya diboyong kegelapan malamnya alam kubur. Jelas? Bait berapa tadi? Ketujuh. Gelap. Bait yang ke-9, Imam Syafi'i mengatakan, man asya fid dunya thamanina hijjatan, barang siapa yang sanggup umurnya sampai usia 80 tahun, sampai 80 tahun kata Imam Syafi'i, fala budda ayyasira yawman ilal qabri, suka atau tidak suatu hari pasti dia akan menuju ke kubur. An-nafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Bait ke-10. Sesungguhnya jiwa manusia yang benar-benar jiwa menangis terhadap dunia ini karena jiwa sudah tahu bahwa apa yang ada di dunia ini lebih banyak menyesatkan dan melalaikan. Keselamatan dunia ini di akhir bait dikatakan inna salamata fiha, keselamatan orang yang hidup di dunia ini adalah tarku ma fiha, meninggalkan apa yang membuat ia tersesat di dunia ini. 10 bait syair yang di dalamnya mengandung beberapa pesan. Yang pertama, bertakwa selagi mampu, bertakwa selagi ada kesempatan, bertakwa selagi kita masih kuat, bertakwa selagi kita masih muda, bertakwa selagi kita masih memiliki kemampuan dan sebagainya. Ketakwaanmu itulah yang akan mengundang datangnya rezeki tanpa Anda duga. Bisa dipahami? Bagaimana caranya orang bertakwa mendapatkan rezeki? Kita bertanya tentang itu. Bukankah banyak ahli ibadah hidupnya fakir? Walaupun tidak jarang orang-orang yang bertakwa itu banyak kehidupannya susah. Ujian datang sini berganti, musibah tidak pernah berhenti, hanya karena ia menjadi orang yang bertakwa. Tanda-tanda cinta Allah kepada seorang hamba, kata Nabi, idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu, bila Allah mulai mencintai hambanya, ujian akan datang kepadanya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan ujian, cinta Allah telah dimulai. Hati-hati mereka yang tidak pernah mendapatkan ujian, apalagi musibah. Itu kata ulama, kemungkinan besar hidupnya sudah jauh dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya musibah yang dapat mampu memberi kita ingat kepada Allah. Hanya ujian yang mampu kita sadari kesalahan kita selama ini. Dan hanya dengan ujian pula kita tahu di mana Allah dan bagaimana Ia mampu berkuasa. Tanpa ujian kita tidak pernah tahu tentang Allah. Tanpa musibah kita tidak akan pernah sujud kepadanya. Tanpa petaka kita tidak pernah tahu kalau Allah sedang mengingatkan dan menegur kita. Bisa dipahami, Bu? Almarhum menurut informasi yang saya dengar 3-4 bulan menderita sakit sebelum wafat. Wallahu a'lam, apakah sekian lama derita sakit almarhum berkeluh kesah atau tidak, hanya Allah dan Dia yang mengetahui. Nabi dalam sabdanya mengingatkan kepada kita, la yamutunna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, kecuali ia harus berbaik sangka kepada Allah. Orang yang sakit dikatakan oleh Nabi berbanyak dan banyak berbaik sangka kepada Allah. Karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ana inda dhanni 'abdi, aku Allah tergantung prasangkanya hamba kepada aku.
Orang yang sakit sedikit, sedang ataupun berat, jangan menduga bahwa yang sedikit dan sedang tidak akan mungkin mati. Terkadang yang sehat pun mati tanpa sebab, apalagi yang memang ada sebabnya. Bisa dipahami? Bila sakit datang menyerang, ujian datang menerpa, musibah silih berganti, tidak mampu membuat kita sadar. Ingat, dalam Quran Allah mengatakan, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Nasullaha, mereka melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, Allah pun akan melupakan mereka. Tanda-tanda Allah melupakan manusia, Allah tidak mau beri dia ujian. Tanda-tanda Allah tidak suka kepada manusia, Allah beri dia nikmat silih berganti, sehingga dengan nikmat ia lupa kepada Allah. Dengan nikmat ia jarang bersyukur kepada Allah. Hati-hati bila ini sudah ada pada diri kita. Dari mana ibu tahu kalau ibu itu sehat? Ibu tahu ketika ibu sakit, baru tahu betapa nikmat sehat itu. Dari mana ibu tahu bahwa begitu berat itu sakit, seandainya ibu tidak pernah merasakan hidup sehat? Jelas? Boleh tambah? Boleh. Yakin? Sekalian ini muka-muka tambah semua. Sini muka-muka kurang. Di belakang pas-pas, di muka mana-mana juga Ustaz. Atau orang mana-mana itu Ustaz. Tambah boleh. Nabi dalam sabdanya mengatakan, kalau Anda sakit berat, bahkan oleh dokter dikatakan susah harapan sembuh, apa kata Nabi dalam sabdanya? Beliau mengatakan, la yatamanna yanna ahadukum al-mauta. Jangan sekali-kali di antara kalian yang menghadapi kematian berputus asa. Nabi mengatakan demikian. Jangan sekali-kali engkau berputus asa ketika datang penyakit di mana harapan sembuh sangat sulit diperoleh. Min durrin asabahu, bila penyakit itu datang kepadamu dan sulit bagimu untuk sembuh, apa kata Nabi? Jangan engkau berharap mati. Ada kan orang begitu toh? Baru dapat bisul, aduh mati tuh. Dapat bisul bataria, aduh kalau begini mati jo. Kebetulan main tua ada nafsu dari pagi, main tua bataria dari dapur, mampus jo. La yatamanna yanna ahadukum al-maut. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap mati. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau sekiranya pun kesembuhan tidak ada harapan dan engkau yakin bahwa ini adalah asbab kematianmu nanti, maka jangan kau berharap mati. Pun kalau terpaksa, tsummal yaqul, kata Nabi, ucapkan doa. Nah, ini orang yang sudah tidak punya harapan sembuh. Nabi bilang apa? Fal yaqul, ucapkan doanya. Begini doanya. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ya Allah, jika sekiranya hidup itu adalah baik bagiku, maka berilah aku umur yang panjang. Namun bila kematian adalah lebih baik daripada hidupku, maka wafatkan aku dalam keadaan baik. Ini doa yang minta Allah yang menetapkan, bukan kita yang berharap. Ya, doa kita minta Allah menetapkan, bukan kita yang berharap. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamul Athaillah, dalam kitab Al-Hikam Al-Athaillah, beliau menjelaskan tentang arti doa dan bagaimana cara Allah menjawab doa.
La yakun ta'akhkhuru amalin ata' ma'ilha fi du'a mujiban liya'sika fa huwa dhaminan lakal ijabah. Jangan sekali-kali engkau berputus asa bila doamu panjang dan belum dikabulkan Allah. Yakinlah, semakin lama Anda berdoa, tandanya semakin rindu Allah kepada Anda. Karena doamu itu adalah rayuanmu kepada Rabbul Jalil, Tuhan semesta alam. Berapa banyak orang mendapatkan hati manusia hanya dengan ucapan dan rayuan yang sekarang harus dipakai oleh para caleg. Balik lagi. Kita kembali kepada asli. Kalau kita mampu meraup suara dengan ucapan yang baik, yang insya Allah kita mampu wujudkan, maka Allah lebih berhak untuk tidak menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janjinya. Bisa paham? Kemudian apa kata Ibnu Athaillah? Dia mengatakan, ketika doamu dijawab, ketahuilah mujiban liya'saka fahuwa dhaminan lakal ijabah. Allah jawab doamu, tetapi sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan apa yang kau pilih. Wa fil waqt alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Soal waktu dijawabnya doamu, Allah yang pilih, bukan waktu yang kau mau. Kita minta suami setia, ternyata kita jadi 01. Berarti ada kosong banyak. Karena kalau 1 cuma 1, sesudah 1 tidak terhingga hitungan. Betul? Kita minta agar suami kita setia, namun Allah jawab dengan menambah mati. Maka pertama Anda akan murka, marah, emosi. Tapi setelah waktu berjalan, Anda berkata, alhamdulillah, baju berbagi 2, nasi berbagi 2, setrika berbagi 2, tempat tidur berbagi 2. Jadi ringan tidak Ibu? Jawab dengan akal, jangan dengan nafsu. Ringan tidak Ibu? Dengan akal. Ringan. Tapi beratnya nafkah pica 2. Berat apa ringan Ibu? Berat. Setiap yang berat pasti ada yang ringan. Inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan pasti kemudahan sesudah itu. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Apakah mungkin dengan bertakwa kepada Allah rezeki akan mengalir? Rezeki jangan selalu dipahami dengan bertambahnya bilangan ATM. Rezeki jangan juga selalu dipahami dengan adanya fasilitas. Siapa itu? Kasih jelas. Rezeki jangan dipahami dengan materi, tapi Allah memberi rezeki kepada manusia sesuai dengan apa yang Allah anggap baik buat manusia. Ibu pilih mana? Sehat tapi sakit-sakit? Kaya tapi sakit-sakit? Atau miskin sehat-sehat? Berarti kaya itu rezeki, sehat itu rezeki. Jadi rezeki Allah kasih dalam bentuk materi, kadang Allah kasih dalam bentuk kesehatan. Ibu pilih mana? Mati sekarang atau umur panjang? Pilih mana Bu? Umur panjang. Yakin? Ibu yakin umur panjang? Bagaimana kalau panjangnya umur Anda tidak bermanfaat bagi diri dan keluarga, apalagi orang lain? Mana lebih baik? Mati sekarang tapi didoakan oleh banyak orang, tapi umur panjang tidak ada yang hadir apalagi doakan. Pilih mana?
Atau je. Bu, yang memilih atau dalam Quran surah Az-Zukhruf dikatakan manzilah bainal manzilatain. Ada manusia yang dihitung Allah amalnya, dia tidak berhak ke surga dan tidak kuat ke neraka. Allah tempatkan di tengah-tengah, namanya manzilah bainal manzilatain. Jangan pilih atau. Pastikan pilihan. Caleg lagi caleg. Ibu ini selalu caleg-caleg terus. Coba sekali-sekali kok. Boleh saya baca cerita sedikit Pak soal caleg? Saya pilih sedikit. Jadi ada satu orang, dia datang di majelis taklim, yang kebetulan majelis taklim mau bikin sekretariat, tinggal tehel burung pasang. Sedangkan toh dia bilang, ibu mana ketua, pengurus Pak? Ini Pak kita pasang tehel semua ini. Tapi kalau sudah iya dong, seperti itu. Sudah sekali mau masuk kasih semuanya pilih Pak kita, boleh berhenti. Itu tidak. Caleg lihat aku. Kita pasang tehel kalau sudah. Alhamdulillah dia. Dia datang ulang ketika pemilihan ulang baru. Berarti selama 5 tahun yang pernah pasang tehel. Dia dapat dipilih pada di majelis taklim. Dia bilang apa? Dia bilang, ibu tahu Pak kita? Tahu. Siapa? Tehel. Jangan sampai kalau panggil tehel. Om tehel, ibu tehel. Kita lanjut, selesai. Mau desain tadi itu. Saya lupa sampai di mana tadi. Bukan. Orang yang ketika diberi musibah, tandanya Allah sedang memperhatikan dirinya. Orang yang sedang diuji oleh Allah, ada satu syaratnya supaya cinta berbalas pantun. Apa syaratnya? Kalau ibu ditimpa kehilangan, minta kepada Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Minta kepada Allah. Hilangnya barang ibu karena kehendak Allah juga. Ibu sepasang jendela, seslot, sekunci luar dalam sampai itu sudah keluar. Tapi tetap barang mas hilang. Itu namanya takdir. Berarti yang menentukan Allah. Allah yang menetapkan hilangnya barang kita, maka minta pula Allah yang menggantinya dengan lebih baik. Mungkin yang hilang 50 gram, tapi Allah ganti dengan kesehatan 50 tahun. Amin amin. Bagaimana soal semburat semua ini? Kita lanjut. Dengan sakit yang sedikit, panjang atau lama, asal kita bersabar. Apa kata Nabi? Labas, jangan khawatir. Sakit ringan dan sakit berat, selama engkau bersabar dan ikhlas karena Allah, tahurun insya Allah. Nabi bilang sakitmu menjadi sebab dosamu Allah kurangi. Innal marad mutahhirun minad dzunub, kata Nabi. Sesungguhnya sakit itu adalah alat pembersih dosa. Dengan catatan, jangan mengadu. Aduh, itu bukan pahala dia dapat, dosa. Ya, dia dapat dosa karena kata Nabi mengatakan innallaha la yu'adzab bidam'il 'ain wala bi husnil qalbi walakin yu'adzab bilihada, kata Nabi, wa asyara ila lisani. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seseorang hanya karena air mata yang ia teteskan dan kesedihan hati yang melanda jiwanya. Allah tidak akan menyiksa karena itu. Tapi Allah menyiksa manusia. Nabi menunjuk lidahnya disebabkan karena ini lidah.
Ustaz kalau cuma berbagi ada. Oh, paling banyak itu kalau orang berurut. Ada satu langganan saya dari Candi, dipanggil Om siapa dia namanya? Dia kalau berurut, ibu, sampai pasti orang dah urut. Bukan yang berurut, itu orang yang diurut pasti. Dia urut pelan-pelan sampai gomong. Nanti Pak Mun, saya panggil ke orang. Pak, anggota dewan. Aduh. Yang banyak kasih ke dia 50 sampai 100 pun. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa hanya karena tangisan air mata dan kesedihan hati, tapi Allah akan menyiksa karena lidahnya. Jadi kalau ada sakit, ibu, paling banyak itu banyak istighfar. Kalau nyana mampu istighfar, banyak tasbih. Tidak sanggup baca tasbih, bagi yang dukung harga TikTok. Kaki itu sakit hilang berganti tertawa. Boleh tambah? Boleh. Kita kalau orang semangat, kita lagi semangat. Terus Ustaz, apakah dengan diam kita dengan sabar sudah cukup? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak cukup hanya dengan diam dan sabar, tapi mesti ada usaha dan upaya untuk tetap berobat, kata Nabi. Sekalipun rohmu sudah sampai di hulkum, jangan berputus asa untuk berusaha. Siapa? Berikut. Bagaimana rezeki dia datang kepada orang yang bertakwa? Semakin bertakwa, dunia semakin jauh dari dirinya. Ingat, semakin saleh, dunia semakin jauh darinya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Inna nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadra wa anfatah. Kata Nabi. Qalu hal lidzalika min alamatin ya'rifuha? Qal na'am. Atajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wal isti'dad lil maut qabla nuzuli. Kata Nabi, bila cahaya Allah telah masuk ke hati seorang manusia yang beriman, maka kau lihat orang itu selalu luas hatinya dan lapang dadanya. Dapat musibah sabar, dapat faedah syukur, dapat sakit tawakal, dapat sehat berterima kasih. Insyarah lahu sadra, luas hatinya, lapang jiwanya. Itu tanda pertama, kata Nabi. Tanda kedua, wal inaba ila daril khulud. Dikala hidup di dunia banyak ibadah dan beramal, dan dikala hidup pula dia sudah mempersiapkan diri menuju alam akhirat penuh keabadian. Tapi keabadian itu dia dapati nikmat atau sengsara tergantung persiapan dia menghadapi kematian sebelum datang hari itu. Ustaz, apa manusia sudah tidak mungkin berbuat salah? Pasti. Apa ada manusia yang sempurna? Tidak mungkin. Ada manusia yang khilaf? Jelas. Kita kembali ke bait syair yang pertama. Kalau tak putar-putar sini, mungkin sejam setengah. Kata Imam Asy-Syafi'i, in alaika bi taqwallahi in kunta ghafilan. Seharusnya engkau bertakwa kepada Allah bila engkau lalai. Mari saya jelaskan kata lalai. Sini kita dengar kata lalai, Bu. Dalam Quran Allah sering menyebut begini, wa ulaika humul ghafilun. Itulah mereka orang-orang yang lalai. Ustaz, ini lalai ini bagaimana kok bahasa tepatnya? Saya kasih contoh. Bila ada seorang sopir, seorang driver, dia bawa mobil,
Dia bawa mobil ibu. Kira-kira di mobil itu ada remnya tidak? Ada gas tidak? Ada lampu sein kiri kanan tidak? Ada kaca spion tidak? Ada ban tidak? Ada mesin tidak? Ada STNK tidak? Ada SIM tidak? Itu diri dan mobil. Sekarang, apakah di jalan tidak ada tanda-tanda rambu lalu lintas? Ada. Pertanyaannya, untuk apakah gas, rem, sein, spion, mesin, untuk apa itu? Untuk dipakai berjalan. Terus untuk apa rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan itu? Sebagai tanda untuk supaya kita selamat. Satu pertanyaan kecil. Kalau itu semua ada, tanda-tanda rambu lalu lintas pun ada, tolong dijawab, kenapa masih ada kecelakaan? Kenapa mesti ada kecelakaan? Lalai Bu ya, lalai. Dia tahu untuk apa itu gas? Tahu tidak? Seorang sopir tahu untuk apa itu gas? Tahu. Sopir tahu tidak untuk apa itu rem? Tahu. Untuk apa itu kaca spion? Untuk apa itu rambu-rambu lalu lintas? Semua dia tahu. Tapi tetap kalau bukan dia menabrak, dia ditabrak. Ibu-ibu menyebutnya kata lalai. Itu lalai bukan berarti sengaja. Lalai bukan sengaja. Lalai bukan tidak mau. Lalai bukan tidak tahu. Lalai bukan enggan. Tapi lalai dia so tahu, tapi memang dia tidak mengindahkan. Quran sudah jelas, hadis Nabi sudah pasti, nasihat, tausiah, khutbah Jumat dan takziah sudah selalu. Tapi toh ada yang mati dalam keadaan su'ul khatimah dan tidak jarang mati dalam keadaan husnul khatimah. Jelas. Berarti apa namanya? Kira-kira sopir yang menabrak orang di jalan padahal lengkap surat-suratnya, bagus kendaraannya, rambu lalu lintas jelas, dia menabrak orang, dia tidak mau ditahan oleh polisi, pasti ditahan. Kalau ibu jawab, oh Pak polisi, saya lalai. Apakah dengan lalaimu tidak bisa ditahan? Allah juga demikian. Kelalaianmu itu tetap berurusan dengan Allah. Karena engkau tahu tanda-tanda dan peringatan Allah, tapi engkau mengacuhkan dan tidak mengindahkan. Itu lalai. Jelas Ibu? Sebagai penutup, ada satu cerita. Mau lihat? Mau. Ini cerita begini. Sebelum saya masuk cerita, ada sedikit saya mau tambah. Kita kalau ceramah biasanya ukur di kaki. Kalau kaki kanan subarat, kurang tubuh yang kiri. Kalau dua-dua subarat, doakan. Waktu kita memandikan jenazah, sebelum jenazah dimandikan ada proses awal namanya. Pertama disebut dengan proses sakit. Tadi sudah jelaskan tuh sakit. Sekarang proses sakarat. Sakarat ada dua. Nah, perhatikan. Sakarat itu ada dua. Ada sakarat yang tersiksa dan ada sakarat yang dimudahkan. Beda kata dimudahkan dengan yang diringankan. Sakarat yang tersiksa karena amal-amal yang dia lakukan, yang buruk lebih banyak daripada baiknya. Sakarat yang diringankan, yang dimudahkan, itu artinya orang ini lebih banyak kebaikannya dan hanya sedikit kesalahannya. Bagaimana mau tahu tanda-tanda kalau orang itu banyak kesalahan daripada kebaikan? Pertama, Anda tidak boleh berburuk sangka kepada calon mayat. Kalau dia selesai mati,
Sekeker kiri bagi. Pas setengah mati dia balik. Dia bisa pak, ibu-ibu sebelah. Malah kok dia banyak berkredit. Oke di sini sebelah. Iya nak boleh kita dia belum bayar. Bisa. Tapi sebelum bagi dia terluka. Semua urusan dia mau campur. Ibu itu mayat belum tahu jelas sakaratnya baik atau buruk, ibu sudah lebih dulu memanen dosa. Ada hadis Nabi mengatakan, la tasubbul amwat fa innahum qad afidu ma qaddimu. Jangan engkau menjelek-jelekkan, jangan engkau mencaci maki, menghina orang yang mati di antara kalian, karena sesungguhnya dia telah menemui apa yang telah dia kerjakan. Awal waktu sekarang dia sudah mulai merasakan itu janji Allah. Jangan orang tambah dengan kalimat-kalimat buruk. Kemungkinan besar Allah ringankan orang yang tersiksa karena sakarat dosanya, Allah pindahkan kepada kita yang Allah jadikan sebagai peringatan bagi yang hidup. Dan itu sering terjadi. Sebab satu, ketika dia sudah wafat, pasti dia bermata begini. Ada begitu orang mati begitu? Dia mati begitu. Yang begini ini biasanya yang ditinggal mati. Yang begini itu fitnah. Kasih lihat 40 hari kita lamar pengamu. Ya. Pertama, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Hadis pertama. Hadis kedua, iqra'u yasin ala mautakum fa innallaha yuhawwana bih. Ajarkan, tuntun orang yang sakarat dengan ucapan la ilaha illallah dan bacakan yasin di sampingnya, karena fadilah surat yasin kata Nabi, Allah ringankan derita dan penderitaan sakarat. Jadi baca yasin bukan nanti somati, ibu. Waktu sakarat, waktu somati tinggal pahalanya, waktu sakarat manfaatnya. Ini nyanda orang mati, aku balas WA di say orang mati. Mudah-mudahan Allah balas sama WA. Kayak juga saya mau sampaikan tadi yang keluar mana Korea tadi? Yang mana? Nah, ibu kalau baca Quran jangan baca melalui HP, karena melalui HP ada aplikasi di dalam Facebook kita buka, penari telanjang bergabung dengan Masjid Aqsa, baru situ ada Quran. Allah menyebutkan dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun, jangan kau sentuh Quran kecuali kau dalam keadaan bersuci. Jadi baca tadi itu, baca tidak punya pahala. Yang ada pahalanya kalau baca mushaf. Karena tadi baca untuk baca Quran, bukan belajar Quran. Kalau belajar Quran boleh dari HP. Tapi kalau baca Quran dengan tujuan mushaf, la yamassuhu illa mutahharun, berarti kita mesti pegang Qurannya dalam keadaan suci. Maaf ibu ya, saya tidak menegur, cuma togor. Semua. Kalau belajar Quran boleh, terjemahan, niat arti, tafsirnya boleh. Tapi kalau niat baca Quran, jangan simpan aplikasi 30 juz baru baca. Berarti itu HP tidak boleh masuk WC. Begitu? Tidak. Ibu-ibu download aplikasi Quran 30 juz, asal tidak dihidupkan boleh masuk ke dalam WC. Coba. Tapi coba Quran mushaf, boleh bawa masuk ke dalam? Tidak boleh, karena dia mushaf, kitab suci.
Kalau seandainya aplikasi 30 juz asal tidak dibuka, dibawa ke dalam WC, disimpan di HP tadi, boleh. Karena kalau tidak boleh, berarti orang hafal Quran masih tinggal kepala dulu baru masuk ke dalam. Kalau itu Quran di kepala dia, itu udah lepas ini dia baru mau. Begitu. Waktu sudah talqin, nah kita lihat. Jadi saya ajarkan di sini, jangan berburuk sangka kepada yang termati. Hanya Allah yang tahu keadaan. Kalau Anda berburuk sangka karena melihat ketersiksaan tadi, maka Nabi pun lebih siksa daripada apa yang Anda lihat. Nabi sampai pingsan beberapa kali ketika menghadapi sakarat. Ketika Nabi sadar dari pingsannya, Nabi minta air kepada Siti Aisyah melalui bejana. Kemudian Nabi usapkan ke wajahnya sambil berkata, sungguh pedih sakaratul maut ini. Berarti Nabi salah, jangan diakur begitu. Makanya kata Nabi, idza dakhaltum 'alal maridi, bila engkau menjenguk orang yang sakarat, fal yaqulu khairan, ucapkan yang baik-baik kepadanya. Fa akhlisul lahu du'a, kata Nabi, kemudian ikhlaskan doamu untuknya. Fa inna malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, karena doamu yang tulus diaminkan oleh malaikat. Baru doa yang paling mustajab, doa orang yang masih sadar ketika sakarat. Doa yang paling mustajab adalah doa orang yang masih sadar ketika menjelang sakarat. Bapak, doakan kemari kita Bapak. Bapak begini, siapa mana no? Tinana. Contoh, tapi Bapak masih sadar. Minta doakan, ada hadisnya itu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Nabi mengatakan begini. Idza dakhaltum 'ala al-mayyit aw al-marid famurhu an yad'u laka fa inna du'aahu ka du'a'il malaikah. Bila engkau menjenguk orang yang sakarat, maka minta ia mendoakan dirimu, karena doanya orang yang seperti itu bagaikan doa malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang datang mendoakan yang sakit, yang sakit mendoakan yang sehat. Yang sehat hanya memberi doa, yang sakit memberi doa dan doi. Yang cuma doa sama boleh kedua nyangga. Bayar saya pakai apa? Jelas tuh? Sesudah itu kemudian talqinkan dia. Setelah talqinkan, sambil talqinnya cuma 3 kali ibu. Pertama dia tuh dari nafas, sudah jelas saya sudah sering katakan. Kalau nafasnya masih pendek, talqin 1 kali. La ilaha illallah di telinga kanan. Cukup dia mendengar, bukan satu ruangan mendengar. La ilaha illallah. Mati dia sebelum sadar. Kaget. Jelas tuh? La ilaha illallah. Jangan paksakan suaranya harus keluar. Kadang-kadang suara tidak keluar, tapi isyarat tubuh menunjukkan ia mengucapkan. Biasa kadang-kadang dengan lidah kondor dia bicara. Itu berarti begitu. Kalau tidak dengan mata dia. Kalau tidak dia jangan mau bilang setengah mati. Tidak boleh. Tidak boleh. Dari bawah banyak begitu orang. Kalau dia sudah begini, itu pertanda dia sedang menolak ajakan setan. Karena mudahan terakhir setan pada waktu sekarang untuk mengeluarkan manusia dari dunia tanpa iman. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengatakan seperti itu, la ilaha illallah. Tapi bayangannya melihat setan yang sedang mengancam dia, yang mengucapkan itu, yang menolak itu. Saya paham? Jadi apapun yang tidak sesuai dengan logika, jangan kita ambil keputusan ketika menghadapi orang yang sedang sakarat. Karena hanya Allah yang tahu apa yang baik dan apa yang baik. Setelah dia sudah ucapkan itu, dia sudah
meninggal, baru talqin yang kedua. Ketiga nafasnya itu sudah sedang. Itu sudah talqin kedua kali. Talqin terakhir ketiga nafasnya sudah panjang. Ya. Talqin yang ketiga, kadang dia berhenti di atas atau dia berhenti di bawah. Coba. Kalau sudah selesai, matanya terbuka, pasti. Orang yang wafat pasti matanya terbuka. Karena Nabi mengatakan, Inna ruha idha qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh ketika dicabut, arah mata mengikuti keluarnya roh. Karena mata melihat dunia dengan segala isinya. Terakhir kali dia melihat dunia ketika Allah keluarkan roh. Sesudah itu, kamu gawe dengan mati. Ustaz, ada tutup di mau tutup. Coba begini, beli besar di mata. Oh, bagaimana itu Ustaz? Ada begitu? Ada. Coba begitu. Ada begitu. Nah, begitu. Nah, kalau tetap matanya terbuka, diambilkan sesuatu yang kira-kira bisa menutup. Tapi jarang sekali seperti itu. Biasanya 1-2 jam ditutup sendiri. Waktu tutup itu ucapkan doa, Allahumma tsabbit ala millati Rasulillah waghfir lahu warhamhu ya arhamar rahimin. Itu doa. Apa artinya? Ya Allah, patikan dia pada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dan rahmati dia, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Tutup matanya. Baru lemas-lemaskan persendiannya. Jangan tunggu keras baru mau pakai dengan itu para makusu. Salah. Waktu dia baru meninggal itu yang dilemas-lemaskan, bukan begini tangannya. Persendian itu dikasih lemas karena dia masih lemas, supaya waktu sudah ditaruh begini dimandikan dia tidak keras lagi. Itu hikmahnya dalam kitab fikih dijelaskan. Bukan nanti suatu malam baru mau tarik. Rupanya ada mandi kabel ini apa? Padahal kasih kami itu apa-apa. Waktu dia baru meninggal, dilemas-lemaskan jari ujung-ujung jari itu sunnah. Sudah lemaskan kakinya juga begitu, baru lepaskan seluruh bajunya. Ambil kain bersih dengan air hangat, bersihkan badannya sebelum dia dimandikan. Sambil dibangunkan, didudukkan sedikit jenazahnya karena masih lembut. Tekan pusarnya sambil didorong-dorong ke bawah supaya angin kotoran yang ada bisa keluar. Pada waktu dimandikan dia dalam keadaan bersih, tidak menjadi fitnah. Bisa? Sesudah itu ibu kemudian tutup dengan kain panjang dan besok harinya dia dimandikan. Ketika dimandikan, selesai dikafani, nah ini doa ketika selesai dikafani. Doanya, Allahumma tahhirhu kama tahara hadzal kafnu wa albishu bilibasi taqwa wa jammilhu bikafanin ma kafantu ilaihi. Itu doa ketika selesai kafan. Artinya, ya Allah, sucikan dan bersihkan almarhum ini sebagaimana bersih dan sucinya kain kafan ini. Ya Allah, jadikan pakaian kafan ini sebagai pakaian ketakwaan baginya, dan jadikan kain kafan ini kain yang indah sebagaimana aku memperindah kafannya dikala aku mengkafani. Bukan pakai kafan begitu, wajah ke kanan nih, anak di luar. Itu yang dia mau bilang kemarin. Semua ada doanya. Waktu mau siram juga begitu. Jangan pakai ilmu kampung. Air di atas, batu di tanah. Waktu dapat timur dan barat. Nah, berukur-ukur ini kasihan bukan BPN, Badan Pertahanan Nasional. Ini orang mati. Ikuti syariat supaya kita mati dalam syariat Allah.
Siapa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.